karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sembah Tuhan. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Ya. Kami percaya Tuhan Engkau tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini. Firman mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir Tuhan. Pagi ini Engkau hadir bersama kami dan kami rindu diberkati kembali dengan firman-Mu. Untuk itu Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah ibadah kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita mempelajari tentang Yabes. Kita akan baca 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, arti nama Yabes ialah kesakitan yang sangat. Arti nama Yabes yaitu penderitaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu ibunya ingin melahirkan dia, ibunya itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan begitu menderita. Seperti yang dialami oleh Rahel Bapak Ibu. Istri dari Yakub. Ketika dia melahirkan Benyamin. Padahal waktu itu namanya dikasih nama oleh Rahel yaitu Ben-Oni. Tapi Yakub rubah nama Ben-Oni jadi Benyamin, artinya anak kemenangan. Karena Ben-Oni itu artinya anak penderitaan. Nah, kalau kita melihat latar belakang hidup Yabes, dikatakan dari arti namanya yaitu kesakitan yang sangat dan penderitaan. Nah, mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Bapak Ibu tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Pertanyaannya kembali, mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pagi ini. Yang pertama, Yabes tidak menyalahkan keadaan yang dialami. Yabes tidak menyalahkan keadaannya sebagai orang yang dilahirkan dalam keadaan di mana ibunya mengalami kesakitan yang sangat dan menderita. Tetapi Yabes justru datang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membangun keintiman. Bapak Ibu Tuhan, seringkali situasi kondisi yang kita alami, kita bisa menyalahkan keadaan yang kita alami. Ini kenyataan dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang menyalahkan keadaan yang dia sedang alami. Padahal kita melihat kadangkala Tuhan memakai situasi kondisi yang tidak baik. Untuk apa? Untuk kebaikan hidup kita. Sekali saya katakan, kadangkala Tuhan mengizinkan situasi yang tidak baik
yang kita alami dalam hidup kita. Supaya apa? Mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Satu hal yang sangat baik, Yabes justru merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membangun keintiman. Bapak Ibu Tuhan, ketika situasi kondisi yang kita alami tidak menyenangkan, tidak baik, justru disitulah kita mau datang merendahkan hati kita dengan Tuhan. Kesempatan kita ingin membangun keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kita jangan menyalahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita pergunakan waktu yang ada ini. Untuk apa? Membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan membangun keintiman dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan menolong keadaan yang kita alami. Dan saya percaya sesuai dengan janjinya, Tuhan pasti menepati janjinya buat kita orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya? Yang kedua, Yabes tidak menyerah. Yabes tidak menyerah atau terima nasib dengan apa yang dialami. Kadang-kadang ada orang yang gampang menyerah, terima nasib dengan apa yang dialami. Tapi justru Yabes berseru kepada Tuhan dan ia memperkatakan perkataan iman melalui doanya yang kita lihat di dalam ayat 10 tadi. Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berdoa dan memperkatakan dalam doanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Alkitab mencatat, Allah mengabulkan permintaannya itu. Di tengah-tengah keadaan Yabes, di mana dia lahir dalam keadaan yang tidak baik, justru Yabes berseru kepada Tuhan. Dan dia memperkatakan perkataan imannya. Seperti tadi kita baca dalam ayat 10. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita diajar untuk tidak menyerah dengan keadaan kita. Diajar untuk tidak menyerah dengan keadaan kita. Termasuk keadaan pekerjaan kita yang mungkin saat ini kurang baik. Usaha kita yang kurang baik. Atau keluarga yang kurang baik. Kita jangan menyerah Bapak Ibu. Tetapi kita mau berseru dengan memperkatakan perkataan-perkataan iman. Seperti yang habis ucapkan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memperkatakan perkataan iman kita, Tuhan pasti akan mewujudkan apa yang kita rindukan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, kita jangan menyerah dengan keadaan yang sedang kita alami. Kita tahu Bapak Ibu Tuhan, hari-hari ini begitu banyak orang yang kena dampak dari COVID-19. Tadi pagi saya bangun Bapak Ibu. Pas saya bangun, TV dalam keadaan nyala. Memang saya tuh punya kebiasaan, saya senang nonton TV pada saat tidur Bapak Ibu. Jadi akhirnya TV nonton saya, bukan saya nonton TV Bapak Ibu. Sampai pagi. Nah kemudian saya buka channel 91 Bapak Ibu, live channel. Di situ ada satu lagu yang sedang dikumandangkan. Judul lagunya adalah It Is Well. Tapi saya gak mengisahkan kisah It Is Well. Tapi ketika lagu itu selesai dikumandangkan, terjadilah dialog antara si pemimpin acara itu dengan seorang hamba Tuhan dengan istrinya. Dia mengisahkan Bapak Ibu, kisah bagaimana dia kena dampak COVID-19. Singkat cerita Bapak Ibu, usahanya bangkrut. Dia bilang, saya gak pernah menyangka usaha saya akan bangkrut. Kenapa?
Dia punya perusahaan cukup besar. Dan dia punya produk cukup banyak Bapak Ibu. Dia berpikir gini, kalau satu sepi ditopang sama produk yang lain. Saling mengisi. Bahkan dia bilang begini, kalau Tuhan izinkan nanti masa tua saya mau tinggal di luar negeri dengan hasil usaha yang saya dapat. Tahu gak Bapak Ibu, akibat COVID-19 dia bilang, semua usaha saya habis, termasuk tabungan saya pun tinggal sedikit. Lalu dia bilang begini, sebagai anak Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan juga, saya tidak mau saya mengakhiri usaha ini dengan tidak baik. Dia panggil semua karyawannya, dikasih pesangon Bapak Ibu. Ada yang dapat 10 bulan, ada yang dapat 12 bulan, ada yang dapat 15, tergantung masa kerjanya. Kemudian semua supplier dipanggil, dia lunasi semua hutang-hutangnya, lunas. Intinya Bapak Ibu, dia tutup perusahaannya dalam keadaan baik. Gak punya utang. Lalu dia bilang gini, nanti kalau saya punya utang, saya lagi khotbah, ketemu orang punya utang, bilang, lu punya utang sama gua lu. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita melihat situasi kondisi membuat hidup kita kadang-kala bisa dalam keadaan terjepit, terdesak. Hari ini kita diajak tidak menyerah dengan keadaan yang kita sedang alami. Seperti Yabes, dia tidak menyerah dengan hidupnya. Justru dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong. Lalu saya masih dengar sedikit kesaksian dia. Dia berkata begini, saya nggak pernah menyangka Tuhan cukupi hidup saya dengan cara yang aneh. Saya nggak pernah usaha produk itu, tapi karena COVID ini saya usaha itu dan Tuhan berkati. Dan ketika saya dapat penghasilan pertama, saya bisa kasih perpuluhan saya sama Tuhan. Rasanya sukacita di hati saya. Bapak Ibu, kita melihat di sini, situasi kondisi bisa membuat hidup kita bisa menjadi terdesak, terpojok. Bahkan situasi kadang-kadang membuat kita jadi terpuruk. Tapi hari ini kita diajar untuk tidak menyerah Bapak Ibu. Kita bisa berseru kepada Tuhan dan memperkatakan perkataan-perkataan iman kita kepada Tuhan. Yabes itu doanya luar biasa loh Bapak Ibu. Ya. Dia berkata demikian, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia nggak berkata memberkati doang Bapak Ibu, tapi dia berkata kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Luar biasa di perkataan Yabes. Dan dia berkata memperluas daerahku. Jadi kalau seandainya dia punya daerah diperluas sama Tuhan. Kemudian kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menarik tadi saya katakan, ayat ini ditutup dengan perkataan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau jangan menyerah. Kita memperkatakan perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kita imani perkataan iman kita itu Tuhan dengar dan Tuhan mengabulkan. Amin Bapak Ibu. Kita perkatakan Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Kita perkatakan. Dan kita rindukan apa yang kita katakan melalui doa-doa kita. Tuhan mengabulkannya seperti Tuhan mengabulkan doa Yabes. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Tuhan, mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya? Karena Yabes tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya tidak melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam keadaan situasi yang buruk, dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang terpuruk, jangan kita menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan.
Biar kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian tadi memberikan gambaran. Dia berkata, saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap belajar ada tetap di jalannya Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan firmankan, ajarkan dalam hidup saya. Dan buktinya Bapak Ibu, ketika kita tidak melakukan hal yang jahat, Tuhan menggenapi janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Seringkali kita gampang menyimpang Bapak Ibu. Kalau kita lihat contoh bangsa Israel dalam Alkitab, bangsa ini tidak kurang ditolong oleh Tuhan. Bahkan bangsa ini sering melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan mereka. Terutama pada saat mereka keluar dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan menuju negeri Kanaan. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang besar dan mujizat yang Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Tapi toh mereka juga menyimpang dari jalan Tuhan. Ini satu pelajaran rohani buat hidup kita Bapak Ibu Tuhan. Bahkan dikutip oleh Paulus di dalam 1 Korintus. Hal ini pun jangan kita lakukan menjelang zaman akhir. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk apa Bapak Ibu Tuhan? Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita alami. Biar kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biar kita mau tetap berjalan sesuai dengan arahan dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Ibu bapak kasih Tuhan, belajarlah setiap hari. Seperti yang Tuhan firmankan. Untuk kita tetap belajar ada di jalannya Tuhan. Bapak Ibu, saya suka belajar mengatakan begini. Tuhan, tuntun saya melewati hari ini. Arahkan saya Tuhan. Pimpin saya hari ini. Supaya saya dipimpin dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari biarlah kita tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di tengah-tengah keadaan kita yang sulit dan sukar. Biar kita mau tetap sekali lagi ada di dalam jalannya Tuhan. Dan saya percaya ketika kita ada tetap dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Yang keempat, Yabes tidak bimbang, tidak ragu. Bapak Ibu Tuhan, dalam situasi yang kita alami yang sulit atau yang sukar, kita diajar untuk tidak bimbang, tidak ragu akan Tuhan. Jangan kita bimbang atau kita ragu akan Tuhan. Imani Tuhan bisa merubah keadaan yang kita alami. Imani Tuhan bisa merubah keadaan yang kita alami Bapak Ibu. Buat Tuhan merubah keadaan itu mudah Bapak Ibu. Kenapa? Dia sang pencipta. Dia maha kuasa. Yang penting dituntut iman percaya kita. Tidak bimbang. Tidak ragu akan Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan. Para murid sering melihat mujizat Tuhan. Tapi toh kadangkala iman mereka suka bimbang. Apa buktinya ketika mereka sedang ada di perahu bersama Yesus yang sedang tidur. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Mereka menjadi takut. Ketika Yesus dibangunkan, apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu kurang percaya? Bapak yang Tuhan, mungkin perkataan ini pun diberikan kepada kita. Mengapa kita kurang percaya Bapak Ibu? Hari kita diajar, diingatkan untuk tidak bimbang, tidak ragu akan Tuhan. Sesulit apapun yang kita alami Bapak Ibu Tuhan, kita diajar tidak bimbang, tidak ragu akan Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kita imani terus Tuhan kita, Bapak Ibu. Jangan kita bimbang, kita ragu akan Tuhan. Kalau kita bimbang ragu, kita akan bisa melihat kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Ini satu hal yang kelihatannya sepele, Bapak Ibu. Tapi itu berdampak sangat luas dalam hidup kita. Kalau kita mulai ragukan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, berarti kita tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup kita. Untuk itu hari ini sekali lagi ibu bapak yang Tuhan kasihi, jangan bimbang, jangan ragu. Kita imani keadaan yang kita alami, Tuhan bisa merubah keadaan kita, amin. Hari ini COVID-19 makin menjadi-jadi Bapak Ibu. Tadi saya lihat di grup, angkanya bukan makin turun, makin naik. Tapi biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita imani Tuhan bisa merubah keadaan ini Bapak Ibu. Tuhan bisa merubah keadaan bangsa kita. Tuhan bisa merubah keadaan hidup kita. Yang penting kita imani Tuhan sanggup untuk berbuat sesuatu dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mengimani Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Mengapa Yabes lebih dimuliakan dari saudaranya Bapak Ibu? Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, yaitu Yabes tidak menyalahkan keadaan yang dialami. Yang kedua, Yabes tidak menyerah dengan hidupnya, dengan keadaannya. Dia tidak terima nasib begitu saja. Kemudian yang ketiga, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia tidak melakukan hal yang jahat. Dia tetap belajar ada di dalam jalannya Tuhan. Yang keempat, dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Dia imani Tuhan bisa merubah keadaan hidupnya. Termasuk Tuhan juga bisa merubah keadaan hidup kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kami imani Tuhan yang mendengar doa kami pagi hari ini. Seperti Tuhan mendengar, mengabulkan doa Yabes. Tuhan mendengar doa kami pagi ini di tempat ini. Apa yang jadi kerinduan hati kami, apa yang jadi pergumulan hidup kami, Tuhan dengar dan mengabulkannya. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Ampuni keraguan kami. Ampuni seringkali kami Tuhan, mata kami tidak tertuju hanya kepadamu Tuhan. Tolong kami lebih jauh, bimbing kami terus dalam jalan firman-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sekali lagi lindungi kami dari virus corona dan virus apapun. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Kami diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.